Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan SQL Map Injection. Sebelum lanjut, perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Andika Dian Pratama, NIM. Nama saya Andika Dian Pratama, NIM A11 2020 12870. Selanjutnya, Saya Prince Valeria Damata Junior, NIM-nya A11 2022 14266. Selanjutnya, Saya Sekar Kadir Rahayu dengan NIM A11 2020 12722. Selanjutnya, Saya Kalita Safa Nabila dengan NIM A11 2022 14809. Selanjutnya, Saya Asin Bima Amar, NIM A11 2021 13759. oke. Nah, adapun konten dari SQL Injection ini, yang pertama seperti pengertian SQL Injection, terus lalu ada cara kerjanya, virtual machine, tools, simulasi, dan cara untuk mencegah SQL injection ini. Cara untuk mencegah SQL injection ini bisa dikatakan juga saran agar terhindar dari SQL injection. serangan SQL injection. Serangan SQL injection ini merupakan salah satu teknik peretasan yang digunakan untuk memasukkan sebuah parameter pada website atau sebuah statement query yang sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan data dari user. Teknik pada SQL injection ini sebagian besar digunakan untuk tujuan yang tidak baik, dan beberapa dampak yang diberikan dapat berupa: yang pertama yaitu kerusakan pada database. Kerusakan ini dikarenakan orang dapat dengan mudah memodifikasi database ataupun merusak data yang ada di dalamnya hanya dengan menggunakan statement SQL. Yang kedua yaitu perubahan pada database. SQL ini memiliki beberapa query yang berupa DML atau Data Manipulate Language, dan orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengetikkan query ini untuk mengubah data dalam database tersebut. Next. Cara kerja pada serangan SQL injection ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, terlebih dahulu hacker mengincar celah pada keamanan database. Yang kedua yaitu proses validasi atas SQL query yang digunakan, dan yang terakhir yaitu database berhasil diakses. Next. ini ada penjelasan dari VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox. VirtualBox saat ini dikembangkan oleh Oracle, perusahaan yang juga mengembangkan MySQL dan Java sebagai open source. Setup instalasi VirtualBox disediakan untuk sistem Windows, Linux, Macintosh, dan Solaris, dapat diunduh secara gratis. Lalu cara kerja dari VirtualBox sendiri adalah pertama membuat ruangan yang dimana diambil dari ruangan yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruang base OS, kemudian ruang base OS menggunakan atau mencakup RAP, core processor, dan VGA. Tapi hal ini digunakan hanya sementara saat base OS berjalan saja. Fungsi dari VirtualBox ini adalah dapat melakukan tes keamanan komputer dengan menggunakan base OS, dapat digunakan sebagai simulasi jaringan, dapat dijadikan sebagai virtual server, dan dapat sebagai ruang uji coba. Selanjutnya, virtual machine. Pada praktek penyerangan kali ini pada SQL injection dengan SQL map hanya menggunakan Kali Linux. Nah, ini toolsnya. Yang pertama DVWA, Deemed Vulnerable Web Application, adalah aplikasi yang disengaja rentan terhadap serangan keamanan. Nah, cara kerja DVWA untuk SQL injection: pertama, akses DVWA, buka DVWA di browser. Dua, login dengan kredensial
3. Pilih skenario SQL injection, pilih tingkat keparahan. 4. Identifikasi input rentan, tentukan input yang tidak divalidasi. 5. Eksploitasi manual atau dengan SQL map, sisipkan perintah SQL berbahaya. 6. Eksploitasi kerentanan akses atau modifikasi data. 7. Pahami risiko, pahami dampak dan risiko serangan. Lanjut. Tools selanjutnya yaitu SQL Map. Apa itu SQL Map? SQL Map adalah sebuah alat itu otomatis yang digunakan untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi web. SQL injection adalah teknik serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang diharapkan oleh aplikasi. Cara kerja SQL Map. 1. Deteksi kerentanan. SQL Map menguji input aplikasi web untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya. 2. Fungsionalitas kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan jenis serangan, tingkat keparahan, teknik injeksi, dan parameter lainnya. 3. Identifikasi struktur database. SQL Map mengidentifikasi struktur database termasuk tabel, kolom, dan data lainnya. 4. Eksploitasi kerentanan. Menyisipkan perintah SQL untuk mengambil, menyisipkan, memperbarui, atau menghapus data dari database. 5. Eksploitasi blind SQL injection. Mengeksploitasi jenis blind SQL injection untuk mengekstrak informasi. 6. Report dan output. Menghasilkan output informatif untuk memahami hasil serangan. Selanjutnya. Berikut beberapa saran atau cara untuk mencegah SQL injection. Yang pertama itu mengatur input validation. Untuk validation input pada umumnya terbagi menjadi dua metode, yaitu whitelisting dan blacklisting. Untuk whitelisting sendiri merupakan metode penyaringan data dengan hanya menerima input data yang sudah dipastikan aman. Input data yang berada di luar daftar whitelist ini akan otomatis ditolak. Untuk selanjutnya untuk blacklisting merupakan kebalikan dari whitelisting, yakni hanya menolak input data yang sudah diketahui buruk atau berbahaya, seperti karakter-karakter tertentu. Untuk yang kedua yaitu menggunakan parameterized SQL query. Penggunaan parameterized query atau prepare statement merupakan teknik sederhana yang terbilang mudah guna mencegah SQL injection. Tujuan dari metode ini adalah untuk membedakan antara SQL query dengan data input pengguna. Next. Untuk selanjutnya nomor 3, menggunakan SQL escape string. Dapat menggunakan SQL escape string untuk mencegah masuknya query SQL berbahaya ke database website. SQL escape string itu sendiri adalah rangkaian kode yang berfungsi menambahkan karakter escape, yaitu mengubah satu karakter yang dianggap berbahaya seperti petik menjadi karakter lain, yaitu /petik. Misalnya dari SQL inject protection menjadi SQL inject /protection. Untuk selanjutnya nomor 4, menggunakan WAF dan IPS. Untuk WAF sendiri yaitu atau Web Application Firewall guna untuk menciptakan shield atau pelindung antara aplikasi web dan internet untuk meminimalisir berbagai serangan yang mungkin terjadi. WAF membantu melindungi aplikasi web dengan cara memfilter dan memantau lalu lintas HTTP antara aplikasi web dan internet. Firewall ini melindungi aplikasi web dari serangan seperti pemalsuan lintas situs, cross-site scripting atau XSS, dan SQL injection. Untuk IPS sendiri atau Intrusion Prevention System adalah bentuk network security yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman yang diidentifikasi. Sistem pencegahan intrusi ini akan memantau jaringan, mencari kemungkinan terjadi insiden berbahaya, dan mencatat informasi. Next. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tindratama, perwakilan dari kelompok 8 untuk mensimulasikan SQL injection.
Oke, oh di sini kita harus membuka DVWA-nya terlebih dahulu. Oke, saya login dulu, login lagi. Oke, sudah masuk. Di sini kita buat DVWA security-nya dulu menjadi low. Oke, sudah low. Setelah kita mengubah DVWA security menjadi low, kita akan masuk ke menu di SQL injection ini. Nah, di sini kita akan menginputkan angka 1 terlebih dahulu. Nah, akan muncul query ada ID1 first name admin, surname admin. Nah, URL-nya ini akan kita gunakan untuk SQL injection nanti di terminal. Oke, kita akan masuk ke terminal dulu. Oke, sebelum kita menjalankan SQL injection, kita akan menginspek di bagian web ini, yaitu kita ke storage. Nah, di sini akan kita ambil PHP session ID-nya dengan security value-nya yaitu low. Akan kita copy ke text editor. Security-nya juga. Oke. Setelahnya kita akan masuk ke terminal. Di sini akan kita jalankan SQL injection-nya. Nah, berikut untuk menjalankan SQL injection-nya, query-nya, yaitu SQL map, menu, URL TPWA-nya, lalu PHP session ID, dan security-nya. Nah, di sini akan kita masukkan URL TPWA dan PHP session ID serta security-nya. Security-nya. Di sini URL TPWA-nya yang tadi akan kita copy. Lalu ada PHP session ID-nya. Kita copy juga. Lalu security-nya juga akan kita ganti menjadi log. Lalu kita enter.
Oke, di sini terlihat ya nama database-nya yaitu DBWA dan Information Schema. Di sini akan kita coba melihat database DBWA-nya. Selanjutnya kita akan mencoba melihat tabel ya. Melihat tabel dari database itu. Query-nya seperti berikut ini. Nah, di sini jangan lupa untuk kita ganti terlebih dahulu URL DBWA-nya. Kita copy. Sama PHP session ID-nya juga. Security-nya sudah low. Oke. Eh, Lalu minti DBWA itu untuk database-nya. Kita lihat. Oke, di sini sudah terlihat ya. Ada Facebook dan user. Ada dua tabel yang terlihat yaitu Facebook dan users. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat field database-nya. Ada di user ini isinya apa saja. Kita coba. Nah, query-nya seperti berikut. Nah, di sini seperti biasa akan kita hapus terlebih dahulu URL DBWA-nya dan kita ganti dengan URL yang ada di browser ini. Setelahnya kita akan mencoba mengganti PHP session ID-nya juga. Dan kita copy. Security-nya sudah low. DBWA users. Oke. Ini do you want to temporary file eventual file processing? Kita pilih no. Oke, maaf. Kita coba lagi. No. Lalu ini kita pilih no dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya. Sudah terlihat filenya.
field database-nya, ada password, tapi ini masih enkripsi ya passwordnya. Nah, langkah selanjutnya akan kita coba enkripsi dan tampilan passwordnya. Oke, caranya sama seperti tadi, query-nya masih, script-nya masih sama, kan tetapi di bagian ini break them via dictionary attack kita pilih yes. Nah, selanjutnya dia akan muncul password yang tampilan aslinya, password aslinya atau tampilan password aslinya. Ini enkripsinya, lalu ini tampilan password aslinya. Oke, seperti itu saja untuk simulasi SQL injection-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.